Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Kusuma Ardiansyah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan bagaimana caranya membuat atau melakukan sebuah digital image processing ya, atau pengolahan citra digital kalau di Indonesia kan itu menggunakan program MATLAB. Jadi di sini MATLAB sendiri ini berfungsi melakukan sebuah pengolahan citra digital. Itu caranya itu yaitu memasukkan script ya, script atau fungsi-fungsi tertentu. Jadi kalau misalkan ada sebuah gambar, habis itu melakukan script. Misal kalau warna A ini mau dijadikan efeknya itu B. Misal kalau warnanya cerah itu menjadi hitam putih atau gimana itu, seperti itu ya fungsinya di sini ya MATLAB ya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, di sini kita kedapatan ini ya, tes ya, atau sebuah perintah yang dimana perintah ini disuruh ini ya, mendemonstrasikan ya sebuah program dari MATLAB itu tadi ya. Di sini untuk input citra yang dapat dipilih sesuai nomor absen. Oke, dikasih linknya. Kemudian di sini kita disuruh ini ya, membuat script MATLAB, kemudian disuruh screenshot dan menjelaskan hasil untuk melakukan pengolahan citra menggunakan beberapa metode ini ya. Yang pertama itu pre-processing. Di pre-processing ini kita mendapatkan 6 ya, 6 cara, yaitu pertama contrast stretching, kemudian kedua itu histogram equalization, kemudian transformasi logaritma, kemudian power law dengan gamma sebesar 0,5 ya, kemudian yang satunya lagi gamanya itu sebesar 2, kemudian yang terakhir ini melakukan Gaussian low pass filter dengan D0 sama dengan 20. Kemudian untuk yang kedua yaitu ini ya, efek noise reduction ya. Jadi reduction ini dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama arithmetic mean filtering, kemudian harmonic mean filtering, yang terakhir ialah median filter. Kemudian yang terakhir, tes terakhir ialah kita di sini harus memilih ya dari semua ini, yang 6 dari pre-processing, kemudian 3 dari noise reduction ini, hasilnya yang mana yang sekiranya kita itu cukup cukup ini ya, cukup apa namanya, cukup baik ya pilihannya. Misal kalau saya memilih yang dari pre-processing ini, saya memilih yang terbaik dari keenam ini ialah ya mungkin transformasi atau histogram, itu terserah Anda. Kemudian sama berlaku juga di noise reduction ini ya, arithmetic, harmonic atau median filter yang terbaik bagi Anda ya. Jadi di sini sudah jelas ya, pilih hasil satu dan 2. Kemudian kita dari hasil ini tadi, yang keenam ini tadi, kita disuruh melakukan ini ya. Yang pertama Laplacian filter. Laplacian filter ini disuruhnya itu tiga ya tesnya ya, arah diagonal, vertikal, dan horizontal. Kemudian yang terakhir ialah melakukan Gaussian high pass filter dengan D0 sama dengan 20. Oke, di sini sudah jelas tesnya. Yang pertama ialah melakukan pre-processing dulu. Pre-processing ini dibagi menjadi 6 ya. Kalian bisa lihat di sini contrast stretching, histogram equalization, transformasi, power law sebesar 0,5 dan 2. Kemudian dilakukan Gaussian low pass filter dengan di 0 sama dengan 20. Kemudian untuk noise reduction sendiri ya, arithmetic, harmonic mean filtering, kemudian median filter. Oke, langsung saja kita ini ya, membuka
MATLAB-nya, kemudian kita langsung membuat scriptnya dari pre-processing, kemudian noise reduction. Kalau sudah semua, langsung melakukan labelation filter dan Gaussian high pass filter dengan di 0 sama dengan 20. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama ialah yang tadi ya, pre-processing. Di sini saya sudah membuat scriptnya. Jadi seperti ini. Yang pertama-tama yang kita lakukan ialah menampilkan image aslinya ya. Di sini saya membuat script original image sama dengan imread. Di sini imread itu membaca dari sebuah gambar yang mau di input ya. Di sini menggunakan ini gambar ini ya. Jadi kalian samakan nama filenya. Di sini Italy Passion Tree.tif ya. Kalau dari case saya ya, seperti ini gambarnya. Kemudian di sini kalian bisa menggantinya tergantung gambar yang kalian ini. Jadi kalian samakan saja ini di sini. Saya masukkan dalam satu folder ya, gambarnya seperti ini, sesuaikan namanya saja. Oke. Kemudian yang kedua, selanjutnya ialah menampilkan gambar originalnya. Yang pertama ialah di sini figur, kemudian subplot ini seperti grid ya. Jadi di sini saya membuat grid, yang pertama ini row atau baris, di sini 3 ini kolom, yang tengah ini. Kemudian ini satu ini ya gambar pertamanya, biasanya dari ujung kiri atas yang dimulainya ya, nomor 1, kemudian 2 itu tengah, 3 itu ya tengah atas, 3 itu kanan atas ya, dan seterusnya. Kemudian di sini I'm show ini menampilkan dari original image ini sendiri. Jadi habis dibaca atau di input imread, kemudian untuk menampilkan yaitu ya I'm show. Kemudian di sini untuk title ya, title original image. Oke, yang kedua melakukan yang pertama tadi ya, ini contrast stretching. Saya menggunakan scriptnya seperti ini. Jadi min value sama dengan double min original image. Kemudian yang kedua max value double max original image. Kemudian untuk scriptnya stretch image langsung saja dimasukkan uin 8 dalam kurung double original image dikurangi min value, dibagi lagi max value dikurangi min value. Habis itu dari hasil bagi ini kemudian dikali sama value-nya 255 ya. Jadi di sini scriptnya seperti ini untuk counter stretching. Kemudian untuk menampilkannya sama seperti ini, menggunakan subplot ya, kemudian I'm show. Di sini I'm show-nya ini hasil dari stretch image ya. Jadi di sini langsung saja masukkan, kemudian title-nya ya contrast stretching. Oke, kedua histogram equalization ya. Di sini dari built-in MATLAB-nya sendiri ya, equalize image sama dengan histogram equalization atau ya disingkat histek. Kemudian masukkan original image-nya di sini ya. Kemudian untuk mendisplaynya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, subplot, I'm show, kemudian title. Kemudian untuk logaritma ini ya, transformasi logaritma ya. Transformasi logaritma di sini menggunakan built-in dari MATLAB-nya sendiri. Jadi log transform image sama dengan uin 255 dikali log dalam kurung 1 plus double-nya original image, kemudian dibagi lagi lognya 256. Nah, di
di sini seperti itu scriptnya untuk transformasi logaritma ya. Kemudian sama seperti yang tadi mendisplaynya ya seperti ini ya langsung. Kemudian untuk power law transformasi dengan gamma senilai 0,5 ya. Di sini gamanya ini dulu dijabarkan gamma sama dengan 0,5 ya. Kemudian untuk fungsi power law image sama dengan Uin 8 255 dikali dari double original image, kemudian habis perkalian ini dibagi ke 255 ya, kemudian dikuadratkan ke gamma. Nah di sini displaynya seperti ini, kalian bisa lihat sama sebelumnya. Kemudian untuk gamma sebesar 2 sama ya, cuma mengganti dari ini saja ya, yang di sini hasil nilainya 0,5, di sini nilainya 2, kemudian sama jabarkan. Kemudian untuk Gaussian low pass filter dengan D0 sama dengan 20 ya. Jadi di sini dijabarkan dulu D0-nya sama dengan 20, kemudian filter image sama dengan image Gauss filter ya di sini. Menggunakan fungsi built-in dari MATLAB-nya ya. Kemudian original image D0, kemudian ditampilkannya seperti ini ya, subplot sama I'm show title. Nah, langsung saja kita coba ya. Nah di sini kalian bisa lihat ya, gambar originalnya kan seperti ini ya. Jadi di sini original image-nya benar ya. Bentar. Nah di sini original image-nya seperti ini. Kemudian untuk efek contrast stretching-nya seperti ini, dipertajam lagi ya kalau di sini. Kalau saya efeknya perbedaannya sih tipis, cuma di sini lebih tajam di contrast stretching ya. Kemudian untuk histogram di sini efeknya seperti ini dari original image-nya ya, kalian bisa lihat diperjelas ya, diperkontras, seperti diperkontras lagi. Tapi gambarnya di sini perkontrasnya ini ada seperti bleeding dan juga efek noise-nya tinggi sekali ya di sini. Di sini kalian bisa lihat di sini agak hitam ya, agak hitam. Kemudian syarat-syaratnya di sini juga kelihatan. Nah di sini diperjelas, cuman efeknya ini yang saya lihat ini ya agak noisy ya, noise-nya sangat agak kuat sekali di sini. Nah, kemudian untuk transformasi logaritma seperti ini. Jadi di sini hasilnya itu di sini yang pinggirannya di sini ya. Kalau kalian bisa lihat pinggirannya di sini, jadi ada abu-abu biasa, abu-abu muda, putih. Nah, di sini ini dijadikan putih semua di sini. Seperti kayak diperjelas ya pencahayaannya. Kemudian power law dengan gamma sebesar 0,5 seperti diperjelas, cuma nilainya lebih kecil ya, 0,5 gamanya. Kalau gamanya yang nilainya 2 diperjelas, cuma nggak secara 0,5. Kemudian untuk Gaussian low pass filternya seperti ini ya efeknya ya. Jadi di sini yang tes pertama seperti ini ya, processingnya 6 cara. Jadi contrast stretching, histogram, transformasi, power law dengan nilainya 0,5 dan 2 ya. Kemudian untuk Gaussian low pass filternya seperti itu yang kalian bisa lihat. Nah kemudian untuk ini ya, untuk noise reductionnya ya, di sini ada 3 ya, arithmetic mean filtering, harmonic mean filtering, kemudian median filter. Nah saya sebelumnya sudah membuat ya seperti ini ya. Jadi sama seperti yang pre-processing, di load dulu ya image-nya seperti ini, original image sama dengan iMerit. Ini file dari
ini kalian ya, nama dari gambar yang mau kalian input ya, atau kalian baca. Kemudian yang kedua, di sini saya membuat ini ya, original image-nya mau ditampilkan sama seperti yang pre-processing ya, figure, subplot, mshow, title. Di sini original image buat komparasi ya. Kemudian yang pertama, arithmetic mean filtering ya. Di sini arithmetic filtering ya, saya menggunakan seperti ini. Arithmetic mean filter sama dengan m filter original image, f special dengan average, nilainya 3,3 seperti ini ya, 33 ya. Nah, untuk mendisplaynya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, subplot, kemudian show, fungsinya arithmetic mean filter, kemudian titlenya seperti ini. Kemudian untuk harmonic mean filtering saya menggunakan seperti ini, fungsinya harmonic mean filter, satu slash m filter, kaki m filter di sini satu titik, dibagi double original image, kemudian ditambah satu, kemudian f special average 3,33 ya di sini ya. Kemudian untuk displaynya sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian di sini untuk median filternya saya menggunakan fungsi seperti ini ya. Median filter sama dengan median filter 2 original image, nilainya 44. Kemudian di sini untuk mendisplay ya, menampilkan sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Di sini fungsinya dimasukkan saja mshow median filter, kemudian titlenya median filter. Oke, langsung saja kita uji coba ya. Nah, di sini kalian bisa lihat tidak banyak ya perbedaannya, tipis sekali kalau saya lihat ya. Jadi ini original image-nya, kemudian arithmetic mean filter-nya seperti ini. Untuk harmoniknya sama juga. Di sini perbedaan yang bisa dilihat ini tipis sekali ya. Cuma dari arithmetic ke harmonik ini perbedaannya itu di sini ya, di bagian atas ini, kemudian ini lebih kontras ke arithmetic ya. Kalau di sini seperti menyatu ya langsung. Kemudian untuk median filter ini di sini kalau kalian bisa lihat ini diperhalus, mulai dari serat-seratnya ini ya, yang lebih kelihatan ya, yang lebih kelihatan di sini. Di sini original image-nya ini seratnya ini nampak jelas sekali. Kemudian di median filter ini serat-seratnya di kedua ini seperti diperhalus, di smoothing ya. Jadi itu untuk yang tadi ya, untuk noise reduction-nya ya, atau pengurangan dari efek noise-nya ya di sini. Kalau kalian bisa lihat. Jadi selanjutnya ialah nanti Laplacian ya. Jadi untuk kedua ini sekiranya seperti perintah ini ya, dari hasil yang pertama dari pre-processing dan hasil dari noise reduction ini, sekiranya mana yang lebih baik menurut Anda ya. Kalian bisa memilih bebas, contrast stretching atau histogram atau transformasi dan seterusnya ya. Sama juga dengan noise reduction. Di sini kalian lebih bagus mana ininya dari processing image-nya ya, arithmetic, harmonic atau median ya. Kemudian dilakukan ini secara berturut-turut ya, Laplacian filter dengan ini ya, arah diagonal, vertikal dan horizontal. Kemudian yang terakhir ialah dilakukan Gaussian high pass filter ya, dari hasil dari Laplacian tadi ya di sini. Jadi langsung saja. Nah, kemudian untuk tadi ya, di sini saya memilih, kalau di case ini saya memilih yang terbaik menurut saya ya, itu yang ini tadi, yang mana contrast stretching ya, yang pertama.
Kemudian yang kedua ialah di sini saya memilih median filter. Median filter, kemudian langsung saja dimasukkan ya preprocessed image. Yang pertama ialah stretch image, yang kemudian yang kedua itu median filter. Di sini kalian bebas memilih apa saja ya, entah itu yang tadi yang histogram equalization atau yang logarithmic atau yang power law ya, terserah Anda. Jadi di sini saya memilih ini ya untuk case sekarang ya. Kemudian yang kedua selanjutnya dilakukan ya ini ya, Laplacian diagonal ya. Laplacian diagonal di sini menggunakan seperti ini, image filter, preprocessing image ya, image. Di sini nilainya seperti ini ya, min 1 min 1 min 1, kemudian min 181 111 ya di sini. Matriksnya seperti ini ya. Yang kedua ialah vertikal, sama, cuma beda nilai di sini ya. 1 min 1 2 min 1 1 2 1 ya, hampir sama semua ya. Jadi lurus matriksnya ya. Jadi 2 dari atas ke bawah itu diagonalnya itu yang tengah diambil 2 2 2, selebihnya ya 1. Kemudian untuk horizontal sebaliknya ya. Jadi row tengah ya, row tengah itu saya buat 2 ya di sini. Saya buat 2. Jadi seperti ini ya, untuk diagonal, vertikal, horizontalnya. Kemudian untuk menampilkannya sama semua ininya, cuma figure, subplot, show, title ya. Di sini saya membuatnya seperti ini. Jadi langsung kita coba saja ya, Laplacian. Nah, di sini hasil outputannya seperti ini ya. Untuk yang pertama yang hasil Laplacian dari contrast stretching ya, yang ini originalnya, kemudian dilakukan diagonal ya. Nah, di sini diagonal seperti ini outputannya. Kemudian untuk vertikal seperti ini. Jadi di sini di tengahnya ini agak sedikit ini ya, seperti efek memudar ya, atau mungkin setahu saya itu efeknya seperti vignette atau apapun itu namanya. Pokoknya di sini ini memudar bagian tengahnya, kemudian sisi kiri kanannya diperjelas ya dari ini tadi yang diagonal. Kemudian untuk horizontalnya sebaliknya dari vertikal ya, yang tadi di sini bagian horizontal dari tengahnya ini seperti memudar ya, sama seperti ini tadi ya. Yang median filter sama seperti ini hasilnya. Jadi berupa garis-garis ya, garis-garis. Kemudian untuk vertikal seperti ini. Jadi agak memudar di bagian tengahnya sini ya, bagian tengah dari atas ke bawah ya. Kemudian untuk horizontal bagian tengah dari kiri ke kanannya memudar ya. Jadi untuk yang pertama tadi, yang dari kedua pilihan itu contrast stretching dan median filter, didapatkan hasilnya seperti ini ya, untuk Laplacian filter. Jadi untuk selanjutnya ya, dari hasil ini tadi maka kita lakukan ini ya, Gaussian high pass filter ya. Oke, jadi langsung saja. Oke, selanjutnya untuk ini ya, script untuk Gaussian high pass filter ya, seperti ini. Pertama-tama ya kita menginput ya, masukkan gambar hasil dari ini tadi ya, Laplacian diagonal, vertikal, horizontal dari keduanya. Jadi di sini saya sudah memasukkan. Kemudian untuk yang kedua ya, sama seperti yang ini tadi, DO sama dengan D0 sama dengan 20 ya nilainya. Nah, kemudian yang selanjutnya mengatur ya ukuran dari gambarnya. Di sini MN sama dengan size-nya dimasukkan saja original image-nya ya, dari 1 sampai 6. Kemudian untuk yang selanjutnya
membuat grid ya, grid dari frekuensi koordinatnya ya. Di sini XY sama dengan mesh grid 1N 1M ya. Kemudian di sini menghitung jaraknya dari tengah gambarnya ya. Di sini di square root X min N bagi 2, kemudian dipangkatkan 2 plus Y dikurangi M bagi 2, kemudian dikali square dipangkatkan 2 ya, seperti ini. Untuk di sini kemudian membuat Gaussian high pass filternya. Jadi H sama dengan 1 kurangi XP min D pangkat 2 dibagi 2 kali nilai DO nya ini tadi, DO pangkat 2. Kemudian kita langsung mengapply dari Fourier transform ke original image-nya tadi ya. jadi di sini ini F sama dengan FFT2 double original image ya. Kalian masukkan saja buat 6 seperti ini. Kemudian untuk apply ini ya, high pass filternya di frekuensi domainnya seperti ini. Filter image sama dengan real IFFT 2 dalam kurung F1 F dikali H ya, di sini seperti ini kalian bisa lihat. Kemudian melakukan normalisasi ya, normalisasi filter image dari jarak 0 ke 255 seperti ini. Filter image Uin 255 kali filter image 1 dikurangi minimalnya 0 filter image 1, kemudian max ya, nilai maksimalnya filter image dikurangi hasil dari minimal filter image ya. Kemudian untuk display seperti ini, sama seperti yang tadi langsung saja. Di sini saya membuat gridnya 2x6 ya. Kalian bisa lihat seperti ini. Kemudian untuk ini, untuk filter image dari ini ya, Gaussian high pass filternya saya masukkan unsur seperti ini, nomor 2 string D0 ya, seperti ini. Lakukan semuanya. Jadi seperti ini script yang saya buat untuk Gaussian high pass filter. Kemudian langsung saja jalankan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang atas ini hasil dari Laplacian filter ya. Laplacian filter stretching tadi, stretching kontras. Kemudian di sini median filter, kalian bisa lihat seperti ini. Kemudian di sini ini bawahnya ini hasil dari yang atas ini ya. Jadi yang pertama itu ya kontras stretching dari Laplacian, dilakukan ini ya GHPF dari kontras stretching diagonal ya. Kalian bisa lihat di sini malah garis-garisnya ini diperjelas ya, walaupun ada sedikit noise. Kemudian yang sama seperti ini, jadi dari yang tengah ini ya, yang tengah vertikal ini agak-agak ini ya, semua garis-garisnya di sini kalian bisa lihat diperjelas ya. Jadi di bagian yang tengah ini yang tadinya agak ngeblur atau agak pudar, nah di sini garis-garisnya ini ya mulai muncul ya, walaupun agak tipis tapi muncul sedikit ya. Sama seperti horizontal, kalian bisa lihat di sini diperjelas lagi garis-garisnya. Kemudian yang serat-seratnya tadi yang bagian tengah itu diperjelas lagi garis-garisnya. Kemudian yang memudar ya dari tengah ini ya, dari tengah kiri ke kanan ya,
yang tadinya pudar kemudian diperjelas lagi, jadi ada efek-efek ini ya, garis-garis tipis ya. Jadi seperti ini, sama sama juga. Kemudian dari median filternya diperjelas lagi ya di sini. Kalian bisa lihat. Nah, jadi di sini sukses ya. Dari yang pertama kita lakukan Laplacian. Ketika Laplaciannya sudah memiliki hasil dari ini ya, proses citra digitalnya ya. Kemudian kita lakukan Gaussian high pass filter ya di sini. Dan outputnya seperti ini yang dihasilkan. Jadi berupa garis-garis putih hitam, sedikit diperjelas. Yang tadinya hasilnya gambarnya yang sebelumnya seperti ini ya. Jadi ada unsur abu-abu, kemudian abu-abu biasa, abu-abu muda ya, abu muda, kemudian di sini warna putih, kemudian di sini ada hitam serat-serat. Dan ya, seperti kalian bisa lihat di sini ya, seperti ini ya gambarnya, berupa hitam putih ya, atau efek negatif. Oke. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan mengenai cara ini ya, membuat sebuah script ya di MATLAB ya, mengenai cara pengolahan citra digital ya, atau digital image processing ya. Jadi ada banyak sekali itu tadi melakukannya. Yang pertama ialah pre-processing. Pre-processing sendiri itu dibagi lagi menjadi 6 ya. Kemudian yang kedua itu noise reduction. Kemudian yang terakhir itu ialah melakukan Laplacian filter dari hasil dari kedua itu tadi, kedua ini ya, kedua outputan tadi dari preprocessing dan noise reduction. Kemudian dari Laplacian tadi dilakukan Gaussian apa tadi itu, dilakukan Gaussian high pass filter ya. Oke, itu saja dari saya. Mungkin kalau penjelasan saya kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang jelas, maupun dari hasil maupun skrip-skrip yang salah ya, saya mohon maaf. Sekian dari saja. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.